Indonesia mengawali kiprahnya di Piala Dunia U17 2023 dengan cukup memuaskan. Pasalnya sebelum bola ditendang, banyak yang ragu apakah timnas U17 bisa survive di kompetisi ini mengingat mepetnya waktu persiapan. Terlebih tidak sedikit pula yang ragu akan kapasitas Coach Bima. Namun pada akhirnya semua opini dan prediksi Indonesia bakal jadi lumbung gol, setidaknya bisa terpatahkan di laga perdana. Lawan tim kuat Ekuador, Garuda Muda sukses menahan imbang 1-1. Sesuatu yang jelas membuat banyak pihak kaget. Mulai dari Gianni Infantino, wasit legend Pierluigi Collina, sampai pelatih Ekuador itu sendiri. Menjalani laga perdana pastilah berat bagi siapapun, termasuk Indonesia yang dianggap sebelah mata. Maklum, Indonesia mengikuti Piala Dunia U17 ini ibaratnya lewat jalur giveaway. Dan melihat persiapan yang begitu mepet, plus sentimen yang ada kepada Coach Bima Sakti, siapa sih yang expect Indonesia bakal survive? Enggak jadi lumbung gol aja ibaratnya udah syukur kan? Kira-kira begitulah nada-nada nyinyir yang digaungkan sebelum bola ditendang. Nah, setelah diragukan, waktu yang dinanti pun tiba. Indonesia melakoni laga perdana melawan tim kuat Ekuador. Jelas ini menjadi ujian yang sangat berat mengingat ini adalah match perdana. Pastilah sebagai tuan rumah, sorotan dunia mengarah kepada timnas Indonesia. Yap, Coach Bima Sakti di laga ini main dengan formasi 4-3-3, di mana Arkan Kakak diplot sebagai ujung tombak. Sedangkan pemain diaspora yang tampil adalah Welber Jardim dan Jidabin. Sedangkan Ekuador sendiri tampil dengan pola 4-2-3-1. Mengandalkan Alain Obando dan Santiago Sanchez sebagai motor serangan. Yap, sepanjang laga harus diakui kalau perbedaan level kekuatan dan pengalaman antara Indonesia dengan Ekuador cukup mencolok. Meskipun begitu, Indonesia tetap mencoba bermain sesuai kapasitas yang dimiliki. Minimal fight itulah yang mungkin ada di benak adik-adik tercinta ini. Yap, dilihat dari statistik emang si Indonesia kalah telak, di mana secara possession, Ekuador mampu menguasai bola sebesar 57%. Kemudian dari sisi peluang, Ekuador mampu melepaskan total 18 shots, kendati yang on target hanya 6. Sedangkan Indonesia hanya bisa melepaskan total 6 shots dengan 2 diantaranya on target. Kemudian dari segi big chance, Indonesia hanya bisa membuat 1 sedangkan tim tamu 4. Nah, meskipun kalah secara statistik, nyatanya Indonesia mampu unggul lebih dulu melalui Arkan Kakak di menit 22. Tentu saja gol itu disambut meriah mengingat ini levelnya dunia. Dan Arkan Kakak jelas akan tercatat dalam sejarah. Yap, usai kebobolan, Ekuador jelas tambah ngegas. Dan mereka sendiri akhirnya bisa menyamakan skor di menit 28 lewat Alain Obando. Jelas itu sedikit membuat mental pemain Indonesia goyah. Tapi kembali lagi, dengan fighting spirit yang tinggi, Indonesia mampu menahan imbang Ekuador sampai akhir. Kendati sempat juga dibuat ketar-ketir saat Ekuador bisa bikin gol kedua. Dan oh ya, jangan lupakan peran kiper Ikram Al-Ghifari yang di laga ini tampil gemilang dengan mencatatkan 5 save penting. Yap, hasil imbang yang diraih Indonesia sejatinya tetap wajib disyukuri. Sebab bagaimanapun ini adalah laga perdana yang pastinya berjalan sulit. Selain itu, hasil ini cukup menjadi perhatian semua pihak. Entah itu dari Presiden FIFA, wasit legend Pierluigi Collina, dan tentunya pelatih Ekuador itu sendiri, Diego Martinez. Yap, Martinez mengaku jika ia sangat sulit mencari info tentang kekuatan timnas Indonesia. Hal itu lantaran Indonesia lolos sebagai tuan rumah, sehingga ia tidak sempat mengamati cara timnas Indonesia bermain. Meskipun begitu, ia cukup dibuat kagum dengan beberapa momen timnas ketika berhasil melakukan transisi dengan baik.
Sulit mencari informasi karena mereka tidak bermain di kualifikasi Asia. Namun kami melihat tim di Indonesia sangat kompetitif dengan ide permainan yang jelas, dengan permainan yang cepat dan terampil. Ucap Martinez dilansir dari CNN. Yap, sekali lagi hasil ini patut disyukuri, sebab Indonesia yang sebelumnya dianggap remeh, ternyata bisa loh mengimbangi tim level dunia. Asal ya tadi, terus bekerja keras, fokus, dan ikuti arahan pelatih dengan baik. Dan semoga aja nih di laga kedua melawan Panama, adik-adik kita bisa meraih hasil maksimal. Pasalnya Panama sendiri baru saja keok dari jagoan Afrika Maroko, sehingga pastinya mereka akan tampil habis-habisan. Bila melawan Panama, Indonesia bisa meraih hasil baik, setidaknya di laga terakhir saat bersua Maroko, beban itu nggak terlalu berat. Yap, intinya doakan dan dukung selalu. Semoga semua elemen timnas U17 bisa memberikan penampilan maksimal, sehingga tidak ada penyesalan di akhir nanti.